bikin tuh Itu datang dari donor orang nggak dan waktu itu kan apa sudah masuk dengan afiliasi dengan nggak urusan ada buruh afiliasi, gitu. nggak ada. Ada Saya di luar itu, saya pribadi pribadi. pribadi Bukan kena anak jenderal juga ya didorong itu. enggak. Saya sendirian berjuang, nggak ada siapa-siapa, dan saya benar-benar diserbu oleh orang-orang HTI FPI itu ketika ngelihat saya mendukung Ahok, mendukung Pak Jokowi. Oke, mengenai HTI dan FPI ini, kira-kira ketika ibu kan cukup lama ya berada di dalam komunitas ini yang selalu menjadi pro dan kontra di dalam negara kita ini. Apa hal yang paling negasi dengan negara ini? Atau hal yang unggul dia secara positif itu apa? Jadi gini, sejak FPI HTI itu terafiliasi dengan pihak-pihak luar, nah itu mereka jadi berubah. Di pihak luar ini maksudnya di luar negeri. Luar negeri. Ada yang membiayai Ada dari yang negeri. membiayai dari luar. Uni Eropa atau Eropa? Ya dari Inggris, dari Amerika tuh saya udah dengar gitu. Nah, mereka berubah setelah itu. Misinya apa ini? Misinya itu ya, kalau saya tangkap gitu ya, kan nggak mungkin dong mereka ngomong ke saya misinya ini. Emang saya siapa, kan saya bukan Yang terpresentasikan dalam yang nampak itu misi mereka itu memang ingin menguasai Indonesia. menguasai Indonesia. Jadi mereka itu mendapatkan kucuran dana itu memang tujuannya hanya untuk Indonesia ini agar tidak dipimpin oleh orang-orang yang tidak pro asing gitu, yang akan menghambat orang-orang asing menguasai Indonesia. Selama ini nih teman-teman, kalau abang kalau ingin tahu hasil sumber daya alam kita ini yang ngelola siapa? Apakah Indonesia? Asing. Yang ngelola asing. Asing itu sebenarnya menjajah kita itu. Selama kepemimpinan Bapak Soeharto, Bapak SBY, dan tidak ada yang berani untuk mengusir mereka dari pengelolaan hasil bumi, nggak ada yang berani. Dan ketika Pak Jokowi itu benar-benar berperang, walaupun berperang sendirian. Karena apa? Di kiri kanan Pak Jokowi itu ternyata juga terafiliasi dengan orang-orang asing. Nah, organisasi HTI FPI itu dianggap bisa mewakili mereka, mempengaruhi suara rakyat Indonesia yang mayoritas Muslim. Oh, oke. Segmentasinya lebih kepada Muslim. Teman-teman atau masyarakat Muslim ya. Gitu. Kalau mereka bisa menjual ayat-ayat atau apa, pasti nanti mereka akan didukung oleh umat Islam kan. Nah, ketika ada suara banyak mendukung FPI HTI, yang dia ini kaki tangan yang asing, otomatis asing dengan mudah mencengkram Indonesia dengan mudah. Tapi sayangnya mereka ketemu Jokowi ini menghambat langkah-langkah FPI dan HTI. Tapi Pak Jokowi malah bilang antek-antek asing. Itu ya strategi mereka. Padahal mereka juga mereka yang memulai gitu. Betul. Dan yang mendukung mereka bukan dari Cina, yang mendukung Pak Jokowi dari Cina. Yang mendukung mereka dari Eropa. Oh. Makanya mereka bilang antek Cina. Karena memang Eropa dengan Cina juga kan perang dagangnya cukup sengit ya. Nah, ini sebenarnya yang memang harus terus-menerus diinformasikan kepada rakyat Indonesia. Hati dengan kelompok-kelompok orang yang menjual agama ini. Di dunia ini kan jualan yang paling mahal itu, laris itu ya. Di Indonesia ini kenapa FPI HTI cepat berkembang? Karena mayoritas Muslim. Dan mereka gampang terdoktrin. Karena ini orang ini jualan agama. Dan kenapa Pak Jokowi membubarkan? Karena selama Pak Jokowi melawan orang asing ini, terhambat juga oleh mereka. Karena mereka setiap Pak Jokowi ingin membuat sesuatu, ngerebut blok rokan misalkan, mereka tuh ntar ada demo ini gulingkan Jokowi. Ingat nggak? 2015 Pak Jokowi mau digulingkan, itu Pak Jokowi ingin merebut blok mana? Nah, tapi kan kabarnya kan sekarang nih Bu, mereka walaupun organisasinya udah dibubarkan, tapi pergerakannya masih ada nih. Ini apa yang Ibu lihat? Kan teman-teman Ibu sekarang juga yang masih dikaitkan dengan kasus ijazahnya Pak Jokowi, beberapa ormas ataupun aliansi, baik di PIK, bahkan di jalan-jalan. Ini apa yang Ibu mau katakan ke mereka ini? Nah, ketika ormas mereka dibubarkan
Double ormas ini dibubarkan. Double ormas. Double ormas ini dibubarkan. Mereka ini muncul dendam yang teramat sangat. Karena apa? Pertama, kucuran dana tidak ada lagi. Ketika mereka bubar, otomatis berhenti kucuran dana. Ketika kucuran dana berhenti itu, apakah mereka ada hasrat untuk mencari sumber dana yang baru lagi? Yang jelas, mereka punya kucuran dana dari mana-mana. Mungkin dari sini berhenti, tapi yang di sini masih membiayai. Kan kita nggak bisa sebut namanya ya, masih membiayai. Ya, akhirnya apa? Karena mereka dibubarkan, mereka berupaya untuk bikin lagi organisasi baru. Makanya teman-teman harus tahu nih, ada organisasi baru namanya FPI. Tapi 2 kali mereka bikin organisasi ditolak oleh Kemenkumham. FPI, bukan Front Pembela Islam, tapi apa? Bukan, tapi berubah. Front Persatuan Islam, itu yang pertama ditolak. Akhirnya mereka ubah Front Persaudaraan Islam. Dan sampai sekarang belum ada legalitas. Pergerakannya ilegal. Dianggap pergerakannya ilegal, kalau menurut saya. Tapi dananya? Ya tetap saja, karena kan dianggap bahwa pergerakannya ilegal, kalau menurut saya. Tapi dananya? Ya tetap saja, karena kan dianggap bahwa ketua dari FPI dan HTI ini kan masih punya power, people power. Yang muncul di permukaan, ini kan orang melihat bahwa HR ya, HR yang mengorkestrasi ini di permukaan. Dan apakah antara FPI dan HTI ini punya satu sumbu yang sama? Satu sumbu. Oke. Berarti sekarang ketika sudah dibubarkan lalu ada munculnya dengan FPI yang baru ini, apakah masih tetap dengan satu sumbu yang sama untuk mengorkestrasi itu? Tapi mereka sudah tidak punya kekuatan lagi. Nah, kenapa mereka sekarang tidak punya kekuatan lagi? Karena tahun 2019 kalau nggak salah ya, ada Kiai NU yang namanya Kiai Maduddin itu menemukan sebuah riset bahwa ternyata yang namanya Habib-Habib itu bukan keturunan Rasulullah. Artinya apa? Selama ini umat Islam ditipu mentah-mentah oleh mereka. Yang menggalang kekuatan Islam ternyata si penggalang ini bukan turunan Rasulullah. Lalu selama ini kita menganggap beliau ini mau mendukung beliau ini karena apa? Karena kita anggap ini cucunya Nabi junjungan kita. Nah, ketika Imaduddin membuat temuan, akhirnya mereka melemah. Jadi walaupun mereka sudah bikin organisasi baru dengan nama yang sama, kekuatannya tidak seperti dulu sebelum dibubarkan. Pergerakannya mungkin halus. Pergerakannya sudah lemah, tapi tetap masih ada akar-akarnya itu masih tetap ada ya. Masih ada. Dan mereka masih berkegiatan di mana-mana. Masih ada. Salah satu kegiatan sekarang yang paling muncul di permukaan itu apa? Ijazah palsu. Ijazah palsu. Itu salah satu proyek besar yang harus mereka tuntaskan. Karena apa? Harapannya kalau proyek ijazah palsu ini sukses, mereka menjadikan Pak Jokowi pesakitan di pengadilan, maka otomatis Pak Jokowi itu yang sudah membuat undang-undang hilirisasi, membuat banyak undang-undang untuk pembubaran FPI, pembubaran HTI itu dianggap gugur. Kalau gugur berarti mereka ingin bergerak lagi, tumbuh lagi. Berarti dengan pergerakan ini berarti ada seseorang yang mereka ingin dorong untuk memimpin lagi. Kira-kira ada nggak siapa yang diinisialkan itu? Ya ada. Ada. Mereka sudah punya calon sendiri untuk menggantikan Pak Prabowo. Nah sebenarnya gini, mereka menyerang Pak Jokowi, tapi ujung-ujungnya mereka ingin menjatuhkan Prabowo. Itu sebenarnya ujung-ujungnya. Berarti narasi mereka bahwa mereka mencintai Prabowo itu bullshit. Karena saya tahu sekali waktu Pilpres tahun 2024 itu kan mereka Habib-Habibnya itu menghina Prabowo habis-habisan yang dibilang setruk lah, lumpuh, orang setruk nggak bisa ngurus dirinya sendiri, mau ngurus negara. Saya ingat itu. Habib siapa itu yang ngomong gitu? Tapi sekarang udah ditarik Prabowo. Sekarang udah dirangkul Prabowo gitu. Jadi agak senyap ya pembicaraan itu. Tapi track recordnya masih tetap ada. Tapi tetap saja mereka tidak ikhlas negara ini dipimpin oleh orang yang berkoalisi dengan yang menyebabkan ormas mereka bubar. Makanya mereka selalu memunculkan kata-kata matahari kembar. Dibilang ini katanya macan Asia, ternyata kucing, masih juga jadi bonekanya Jokowi begini-begini. Itu sebenarnya kan begitu. Berarti
kalau mau dilihat dari setelah sebelum ijazah Pak Jokowi kan isu pemakzulan juga. Apakah mereka ini juga lah yang orkestrasi di balik layar itu? Iya, udah pasti. Itu kan sebenarnya ada rangkaian-rangkaiannya dari sejak tahun ketika mereka dibubarkan tahun 2019 itu rangkaian-rangkaian untuk menjatuhkan Pak Jokowi itu terus sampai sekarang. Nah, tidak hanya sekarang masyarakat sipil ya. memakzulkan Mas Gibran. Nah, dalam pemakzulan Mas Gibran ini kan Wapres kita kan ada forum purnawirawan dan juga ada masyarakat sipil. Nah, Nah, itu. kira-kira yang melihat peranan mana yang paling kuat nih antara masyarakat sipil yang terafiliasi dengan FPI HTI yang lama dan juga Forum Purnawirawan Jenderal ini, kira-kira apakah Forum Purnawirawan Jenderal ini juga turut memberi support kepada FPI dan HTI? Itu Forum Purnawirawan Jenderal itu juga nggak semuanya ikut. Hanya orang-orang yang memang sudah terafiliasi dengan HTI FPI sejak tahun 2014. Jadi mereka menamakan forum, kemudian menyebut jenderal ini nggak semuanya. Mantan jenderal itu banyak yang waras, yang nggak waras itu hanya beberapa. Berarti keterlibatan untuk ormas ini tidak hanya masyarakat sipil ya sejatinya. Ya, iya, tidak hanya masyarakat sipil, tapi mantan jenderal ini kenapa dimunculkan? Karena ya biar untuk unjuk gigi loh, kita ini hebat loh, ada mantan jenderal gitu. Padahal mereka tuh udah, menurut saya, udah lemah atau emang nggak kebagian jatah ini di pemerintah? Lemah dan nggak kebagian jatah. Banyak yang berpikir itu karena kalau dilihat bahwa kalau kata Ibu tadi bahwa dalam Forum Purnawirawan TNI ini kan tidak semua yang mendukung Pak Prabowo, ada juga yang mendukung Pak Anies sebelumnya ya di era Pilpres. Jadi apa istilahnya berarti dalam perjalanannya ini kan pasti ada yang belum kebagian jatah, makanya bergabung seperti itu. Tapi ya oke lah, itu kan sesuatu yang sangat politis. Tetapi ketika masuk dalam sesuatu yang sangat sensitif seperti agama dalam hal ini FPI dan HTI ini kan tentunya kan isu ini sangat segmentasinya sangat terbatas gitu. Tapi pengaruhnya besar ternyata. Betul. Nah, terhadap proyek ijazah ini Ibu, kira-kira mau sampai kapan dimainkan oleh mereka? Ini nggak akan ada berhentinya. Setelah proyek ijazah palsu akan ada lagi. Mungkin kasusnya Mas Gibran nanti diserang. Gagal nanti serang lagi Pak Jokowi. Gagal serang lagi Gibran. Itu aja. Hanya Jokowi Gibran itu aja yang akan mereka mainkan, hanya itu. Sampai benar-benar Gibran lengser. Pak Jokowi nggak ada lagi yang mencintai karena sudah image buruk yang mereka ciptakan itu sebenarnya. Nggak akan berhenti. Berarti Ibu mau katakan bahwa ini mereka adalah pasukan orang-orang yang merasa sakit hati dengan kepemimpinan itu. Tapi kan mereka nggak mau dibilang pasukan sakit hati. Katanya kritik. Kalau kritik ngapain kritik Pak Jokowi? Pak Jokowi sudah bukan jadi presiden, sudah pensiun. Nah, sekarang Ibu sudah total mendukung Pak Prabowo ya? Total. Apa yang Ibu mau melihat? Ya kurang lebih 1 semester lah yang kinerja Pak Prabowo dan Gibran ini yang Ibu lihat di lapangan. Apalagi Ibu ini juga berada di komunitas buruh dan itu yang menjadi target bagaimana Prabowo mensejahterakan rakyat masyarakatnya itu. Iya, saya melihat Pak Prabowo ini luar biasa. Puas saya dengan kinerja Pak Prabowo, apalagi Mas Gibran ya, puas sekali. Nah, dulu saya kan bertentangan sekali dengan Pak Prabowo. Itu status saya itu sama teman-teman saya pendukung Pak Jokowi dari kubu merah, Banteng itu. Ya. Itu status saya yang lama-lama itu diungkap lagi. Inget tuh lo dulu gimana ngomong ke Prabowo. Ya saya antara malu dan ya namanya politik itu kan seperti ini ya, ntar kita berbeda ya, sekarang kita bareng-bareng loh, kenapa enggak? Justru mereka ini yang awalnya mendukung Pak Jokowi, kemudian sekarang mereka menghina-hina Pak Jokowi, bahkan ikut-ikutan masalah-masalah yang belum tentu kebenarannya seperti fitnah ijazah palsu ini, itu menurut saya nggak waras. Tapi dari PDIP sendiri ya, yang Ibu katakan Banteng tadi ya, mereka tidak banyak bersuara untuk ijazah Pak Jokowi. Apa yang Ibu lihat ini? Mereka elit-elit politiknya tidak banyak bersuara, tapi kroco-kroco di bawahnya ikut bersuara, bahkan menghina Pak Jokowi masalah ijazah palsu. Kan ini orang bodoh menurut saya ya. Mereka kan tahu sendiri dulu 2 periode mendukung Pak Jokowi ya karena Pak Jokowi ijazahnya asli. Kenapa sekarang mereka menjelek-jelekan ijazah Pak Jokowi? Ini kan aneh.
Menurut saya aneh. Nah kalau saya dari gelap menuju terang menuju Pak Prabowo itu wajar ya kan orang insaf ya sadar. Dan kenapa saya mendukung Pak Prabowo? Karena pertama saya melihat ketika Pak Prabowo dirangkul oleh Pak Jokowi itu Pak Prabowo berubah. Yang tadinya emosional jadi kayaknya berubah. Mungkin karena ketularan aura positifnya Pak Jokowi ya jadinya nggak berapi-api seperti dulu, kalem. Bahkan sekarang dikata-katain sama Rocky Gerung apa itu? Kalem kan, nggak emosi, dia santai gitu kan. Ya, ini kinerja yang Pak Ibu nilai melihat penilaian objektif ya, secara Objektif, iya. keterwakilannya secara subjek ya. Secara subjektif. Oke, bukan atas nama komunitas buruh ya. Bukan. Saya pribadi Sebagai anak jenderal. sebagai anak jenderal. Tapi kan ya kita lihat tahu lah bahwa kita katakan fair ya bahwa suatu pembangunan pemerintah itu kan ketika kita melihat kinerjanya bagus, tetapi ada hal-hal yang perlu kita kritisi juga untuk sesuatu yang maju. Kira-kira dari apa tadi yang Ibu katakan kinerjanya luar biasa dan bagus, kira-kira ada di sektor-sektor mana yang perlu Prabowo melakukan improvisasi ya sebagai bentuk kritik yang konstruktif untuk pada pemerintahan Prabowo gitu. Apa? Mulai entah mungkin dari pertama di ruang lingkup kementerian kah atau program kerjanya yang mungkin belum maksimal karena baru berjalan 6-7 bulan, baru 1 semester gitu. Jadi ya itu fair sebagai masyarakat kita yang merasakan langsung ada yang kurang di sini tolong dilengkapi atau gimana gitu. Nah, kalau untuk kinerja Pak Prabowo saya yakin sudah maksimal, bagus lah. Bagus maksimal. Hanya saja memang ada satu hal yang Pak Prabowo belum bisa tangani. Pak Prabowo belum terjun langsung ke pekerjaannya menteri-menteri. Saya belum melihat itu. Nggak tahu ya kalau di mungkin rapat-rapat antar menteri mungkin Pak Prabowo nyinggung-nyinggung atau gimana saya nggak paham. Cuman yang jelas saya ada kasus nih, kasus pembayaran makan bergizi gratis ini bermasalah. Ini bermasalah. Nggak tahu deh udah dibahas atau belum di tempat Pak Prabowo, tapi benar-benar bermasalah. Masalahnya itu apa? Catering yang menyediakan makan bergizi gratis itu yang belum menerima pembayaran. Sampai ada yang sudah 2 miliar belum dibayar. Nah mungkin ini bukan kesalahan Pak Prabowo karena Pak Prabowo pasti memerintahkan menteri-menterinya untuk membayar gitu kan. Cuman kan memang ini ketika uang dari negara itu dicairkan untuk dibayar ke catering, itu kan melalui birokrasi yang berlapis-lapis. Nah ini yang harus dipangkas birokrasinya. Mungkin Pak Prabowo belum melihat ke birokrasi menurut saya. Dari segi birokrasi ya. Birokrasi Pak Prabowo harus. Tapi dikabarkan juga bahwa di dalam ruang lingkup kementerian itu juga kan ada tarik ulur juga positif dan negatif yang artinya kelihatan juga ada beberapa menteri yang mungkin tidak bercocok gitu atau ada menteri-menteri yang udah mulai jalan sendiri ini. Nah, bagaimana Ibu melihat nih? Nah, saya juga ngelihat kan menteri-menteri yang ditunjuk Pak Prabowo itu sebagian besar itu menteri-menteri yang belum berpengalaman menjadi menteri, belum bisa melihat secara keseluruhan Indonesia seperti apa karakternya di pemerintahan seperti apa. Jadi memang banyak kekacauan di sana sini. Kalau menteri-menteri yang sudah lama mungkin mereka udah pengalaman seperti Pak Mentan, udah pengalaman kan dari tahun berapa itu Pak Mentan itu. Jadi bisa ditangani masalah-masalah yang ada di pertanian. Kalau untuk menteri-menteri yang lain seperti perumahan seperti kan baru menteri. Jadi memang mereka harus kayaknya sekarang ini di semester pertama ini mereka masih belajar menjajaki. Jadi kalau ada kesalahan di sana sini menurut saya wajar. Wajar ya. Artinya bisa diperbaiki untuk diimprovisasi. Bisa. Terakhir ini Ibu. Apa yang mau katakan terhadap orang-orang yang masih berada dalam ruang lingkup HTI dan FPI ini sebagai anak jenderal? Jadi begini, Indonesia ini saat ini sedang menuju ke titik emas sebenarnya ya. Pak Jokowi sudah membuat landasan yang bagus buat Indonesia. Pak Prabowo melanjutkan untuk membangun bangunan yang megah buat negara Indonesia. Sebaiknya orang-orang FPI, HTI sudahi saja dendamnya. Kalau memang kalian punya niat baik untuk bangsa ini, seharusnya kalian itu tidak membuat keonaran. Nggak membuat keonaran dari langkah-langkah yang Pak Prabowo sedang jalankan saat ini untuk menjadikan Indonesia negara yang dikdaya, makmur, sejahtera. Kalau memang kalian tidak suka dengan pemerintahan Bapak Prabowo, ya silakan saja. Kalian kan ada tuh negara Suriah itu yang kayaknya itu ya perlu dikembangin. Ya silakan aja kalian pindah ke Suriah. Nggak usah ganggu Indonesia. Karena apa? Kalian bergerak ingin mengganggu Prabowo Gibran.
Kami pun anak bangsa pribumi dengan siaga akan membela pemerintah yang sah.